Di antara hal yang buat kita bahagia, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah sibuk dengan privasi kita dan jangan sibuk dengan urusan orang lain, apalagi yang tidak penting bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini hobinya nimbrung urusan orang. Hobinya komentar urusan orang yang bukan urusan kita. Padahal komentar kita juga nggak ada yang baca ya. Kalau Anda pakar, Anda komentar, bolehlah orang perhatikan. Kita bukan hubungan kita, komentar sana, komentar sini, nggak ada faedahnya. Lisan kita bergerak terus, komentar sana, komentar sini, tidak ada pahala yang mengalir. Bahkan kemungkinan dosa yang argonya jalan terus. Makanya hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, ya, tatkala terjadi fitnah, kata Nabi, alaika bi khassati amrik. Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Punya istri, urus istri yang benar. Ya. Punya anak, urus anak-anak yang benar. Punya pekerjaan, urus pekerjaan yang benar. Jangan terlalu sibuk dengan yang bukan urusan kita. Makanya saya ingatkan, di antara hal yang mencabut kebahagiaan kita, terlalu sibuk dengan media sosial. Terlalu sibuk dengan media sosial. Bagaimana seorang bahagia? Facebook dia aktif, kemudian Twitter dia aktif. Ya, kecuali kalau ente orang negarawan ya harus mungkin punya ya. Tapi kalau ente cuma kerja di misalnya jadi pegawai di atau jadi apa yang nggak ada hubungannya, ngapain tahu-tahu semua itu? Ya. Ngapain tahu-tahu itu semua ya. Akhirnya apa? Facebook aktif, Twitter aktif, Instagram aktif, semuanya aktif. Berita macam-macam masuk. Dengar berita, kemudian TV juga aktif, YouTube juga aktif. Akhirnya waktu habis banyak. Kapan baca Quran? Kapan mau berzikir kepada Allah? Datang berita dengar, datang link buka. Berita ini, berita pembunuhan, berita pemerkosaan, berita pencurian, berita korupsi, berita ini sini maki sana, ini maki sini, ini bantah sana, ini bantah sini. Terus mau tenang hidup seperti itu? Mau tenang hidup seperti itu? Enggak tenang. Ketakutan, lihat ini macam-macam, mengerikan. Orang akhirnya penyakit gulanya naik gara-gara nonton berita, gelisah hidupnya. Bukan saya katakan berita-berita tersebut tidak bermanfaat. Bermanfaat, tapi dibandingkan dengan kebahagiaan yang diambil oleh berita-berita tersebut, saya rasa rugi. Ya, saya rasa rugi. Ya. Saya bicara tentang pengalaman diri saya pribadi. Saya sudah berita-berita saya tidak mau baca. Kalau ada orang kirim link baru saya baca. Kalau enggak, saya tidak mau baca. Kenapa? Ngabisin waktu. Mengambil kebahagiaan saya. Saya ingin ngurus istri saya, ingin ngurus anak-anak saya, mau telepon anak saja jarang, ya. Mau ngobrol sama istri jarang, waktu saya habis buat begitu-begitu, baca Quran saja jarang. Kemudian habisin waktu untuk baca berita-berita yang enggak genah, ya, belum tentu benar, banyak hoaxnya, ya. Sudah hoax kita komentar lagi. Benar, coba jangan terlalu sibuk dengan urusan orang, ente lebih bahagia. Ini pengalaman pribadi. Dan itu sabda Nabi tadi, alaika bi khassati amrik. Sibukkanlah dengan privasi apa? Dirimu. Ya. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ya. Orang sekarang pegang HP begini, temannya dilihat. Ngapain nanti urusin apa privasi orang? Dia lagi pegang HP, dia ingin tahu dia tulis apa. Itu tidak benar seperti itu. Tidak benar. Ada dua orang ngobrol, ngobrolin apa sih? Nimbrung dong. Apa urusan ente? Anak saya telepon, bagi telepon, bisa telepon. Siapa tadi Ustaz? Apa ada? Apa urusan ente mau tahu urusan Ustaz? Kenapa? Pingin tahu urusan orang. Itu enggak benar, seperti itu merusak kebahagiaan kita. Udah kita enggak, ente tahu urusan orang, ente akhirnya hard disk ente terisi dengan file yang tidak bermanfaat. Urusan tahu orang ini ribut sama istrinya, bantah-bantahan, maki-makian mertuanya. Akhirnya memori ente terambil untuk mikirin itu yang tidak ada faedah buat ente. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Berita tentang artis diikuti, berita ini. Ya. Ini artis ini dicerai oleh suaminya, kemudian dia nuntut minta cerai, kemudian ini macam-macam. Ente ngapain ngikutin berita artis tersebut? Apa faedahnya? Kecuali kalau ente mau nikahi jandanya, tidak apa-apa. Saya ikuti kenapa mau saya nikahi jandanya Ustaz. Oh oke, itu berarti bermanfaat bagi Anda. Tapi kalau enggak, ente duit aja enggak ada, tampang enggak beres. Itu artis mana mau sama ente. Ya udah enggak usah ente ikuti berita itu. Nonton nanti baca berita Abu Bakar As-Siddiq, berita Umar bin Khattab, berita-berita yang indah yang menenteramkan hati, yang menyenangkan jiwa. Subhanallah, itu berita enggak akan ada habis-habisnya seperti itu. Ada lewat di jalan lihat orang rumahnya warna ungu, komentar. Itu rumah kok warnanya ungu sih? Apa urusan ente? Ente saja rumah belum lunas ngurusin rumah orang. Jadi
ngurusi diri sendiri, privasi sendiri, itu lebih membuat kita bahagia. Buat kita bahagia. Ya. Oke, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kalau Anda ingin bahagia, jangan terlalu sibuk dengan media sosial. Benar. Nasihat saya. Ya. Kecuali Anda memang negarawan, Anda politikus, ya memang harus ngurus seperti itu. Atau Anda bisnismen besar, Anda harus tahu perkembangan politik, boleh, itu kan berarti bermanfaat bagi Anda. Tapi kebanyakan kita tidak perlu tahu itu. Ada saatnya nanti menjelang-menjelang kita perlu tahu, tapi tidak setiap hari kita harus tahu. Kalau berita itu penting nanti sampai juga kepada kita. Saya tidak tahu, nanti ada yang kasih tahu. Ustaz, ada berita ini, berarti penting kan? Berarti saya dikasih tahu. Kalau enggak penting saya enggak ingin tahu. Ya, saya enggak ingin tahu. Harddisk saya terbatas, memori saya terbatas, RAM saya juga terbatas. Kemudian mau diisi dengan hal yang seperti itu, ya, hanya merugikan diri saya sendiri, kebahagiaan saya buang gara-gara seperti itu. Baik, ini di antara hal yang bisa membuat kita bahagia. Ya. Sibuk dengan urusan privasi kita, tinggalkan yang bukan privasi kita. Tinggalkan komentar yang bukan privasi kita, yang bukan kepentingan kita. Yang kedua, terutama kepada bapak-bapak. Kalau ingin bahagia, kata Nabi SAW tatkala fitnah, wal yasa'aka baituk, hendaknya rumahmu lapang buatmu. Artinya jangan terlalu sering keluar rumah. Ya, rindu untuk di rumah. Ya. Maka kebahagiaan sungguhnya bagi seorang lelaki adalah tatkala dia bahagia dengan istrinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan, ya. Kemudian Allah menciptakan dari kalian istri-istri kalian, kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengan istri-istri kalian. Maka sebenarnya mengatakan kebahagiaan lelaki sungguhnya adalah tentram dengan istrinya. Kapan Anda bisa menciptakan surga di rumah, tentram dengan istri, bahagia dengan istri, berarti Anda lelaki yang bahagia. Tapi kapan Anda di rumah tidak bisa menciptakan kebahagiaan dengan istri, Anda orang sengsara. Meskipun rumah banyak, meskipun teman banyak, meskipun mobil banyak, di rumah tidak bahagia, berarti Anda belum bahagia. Maka kalau kita belum tentram di rumah, belum bahagia di rumah, ada sesuatu yang salah, kita harus perbaiki. Contoh, sebagian lelaki, mereka menjadikan bahwasanya bisnis mereka sebagai prioritas utama. Itulah kata dia puncak kebahagiaan saya kalau saya mencapai target tertinggi dalam bisnis saya. Namun akhirnya dia mengorbankan kebahagiaan anak dan istrinya. Tidak sempat dia ngobrol sama istri, tidak sempat dia bercanda dengan anak, waktunya habis demi untuk mengejar kesuksesan dunianya. Ini orang tidak bahagia. Orang tidak bahagia. Meskipun dia berhasil dalam sisi dunia. Meskipun rumahnya banyak, mobilnya banyak, ya. Tapi kalau dia tidak bahagia di rumah, berarti dia belum bahagia. Ciri laki-laki bahagia bagaimana? Kalau di luar rumah pingin pulang. Itu namanya ciri laki-laki bahagia. Tapi kalau di rumah pingin keluar, ini tidak bahagia. Antum cek diri antum, kalau di rumah betah enggak? Bisa gimana? WA. Telepon, kamu di mana? Kamu di mana? Ini berarti belum bahagia. Berarti belum apa? Bahagia. Tapi kalau antum di luar pengen pulang, sayang kamu di mana sayang? Ini berarti sudah benar bahagia. Pulang ke rumah ngobrol sama istri. Sebagaimana Nabi SAW. Nabi itu orang paling super sibuk. Ya, tidak ada orang aku lebih sibuk daripada Nabi SAW. Tapi dia menyempatkan diri untuk ngobrol sama istri. Ya, dia ciptakan bahagia di rumah. Ya. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Nabi mufti. Ada masalah semua orang tanya sama Nabi. Nabi kepala negara. Urusin negara gak gampang. Nabi mengurusi peperangan. Banyak orang ingin menyerang kota Madinah. Dan bagaimana juga ekspansi. Dan banyak yang dipilih oleh Nabi SAW. Menyurati para raja-raja. Belum urusan para sahabat. Ada masalah mereka datang kepada Nabi bertanya. Belum lagi Nabi istrinya 9. Ente apa sibuknya? Itu pun Nabi masih sempat ngobrol sama istrinya. Jadi saya bilang, di antara hal yang buat kita bahagia, ikhwan, terutama para laki-laki, ciptakan kebahagiaan di rumah. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, saya ngobrol sama istri-istri nggak nyambung. Kenapa? Karena ini ikhwan mungkin S2, S3, istrinya mungkin cuma lulus SMA. Atau mungkin SMA nggak lulus. Ya sudah, ente siapa suruh ente bicara tentang masalah meteorologi, geologi nggak? Bicara saja tahu, tempe, isi apa aja. Kalau bicara sama istri jangan tinggi-tinggi. Yang istri bisa nyambung. Siapa suruh ente bicara tinggi-tinggi? Yang penting ente ciptakan satu yang enjoy antara Anda dengan istri. Tidak harus bicara yang tinggi-tinggi. Masa saya pulang ketemu istri saya bilang, wahai sayangku, sebenarnya dalam ilmu hadis ada istri saya mana nyambung seperti itu.
Ada namanya mursal, mursal khafi, mursal ini, ada ini, ada illah khafi, ada ngapain? Saya mau mana paham. Ya saya bicara saya nikmati kalau saya bicara sama teman-teman saya. Baru saya merasakan kebahagiaan tersendiri. Sama istri, kebahagiaan yang cocok dengan dia. Jadi kita bagaimana bisa ngobrol dengan istri? Itu namanya kebahagiaan sebelum tidur. Nah sekarang tidak pulang ke rumah, senyum-senyum, tapi senyumnya di WA. Istri juga senyum-senyum, senyumnya di mana? Di WA, masing-masing punya dunia sendiri. Ternyata sang laki-laki senyum sama cewek lamanya, sang istri senyum sama cowok lamanya. Repot. Gimana ya masing-masing? Pulang ke rumah, pegang HP. Coba kalau jidat istri kan, oh. Ini layar HP yang kayak gini-gini. Jadi istri, masya Allah, ini kan bahagia begini. Apa bahagianya, ya? Saya bilang bukan saya ngelarang medsos, boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Akhirnya waktu istri terkorbankan jadi tumbal, waktu anak-anak jadi tumbal. Anak-anak punya hak untuk manja-manja dengan kita, untuk loncat-loncat di badan kita, untuk main tinju-tinjuan dengan kita. Anak punya hak. Akhirnya kamu ini ambil HP. Anaknya juga sendiri gini-gini. Jadi bapak, istri, anak semua gadgetan, masya Allah. Jadi itu bukan bahagia seperti itu. Ciptakan kebahagiaan di rumah, karena kebahagiaan seorang suami sungguhnya adalah bahagia dengan istrinya. Kapan dia rindu di luar rumah, pengen pulang ke rumah, pengen ngobrol sama istri, bersafar tidak bisa kecuali ditemani istri, itulah lelaki bahagia. Itulah lelaki bahagia. Tapi kalau pengen sendiri, nggak mau sama istri, sampai lebih parah kirim pertanyaan sama saya, Ustaz, kalau saya masuk surga, istri saya jangan sama saya. Masya Allah. Jangan ke di dunia, di akhirat nggak mau sama istrinya. Ini berarti ini nggak bahagia, kasihan. Rubah situasi agar bisa bahagia. Kalau tidak bahagia di rumah, ente nggak bahagia. Kalau ente nggak bahagia di rumah, ente tidak bahagia. Baik. Di antara hal-hal yang sederhana yang bisa buat kita bahagia tadi, ya ikhwan, jangan lupa zikir. Zikir itu sangat penting. Zikir ini adalah ibadah yang sederhana, bisa dilakukan kapan saja, mudah, pahalanya besar, namun jarang orang melakukannya. Syekh Utsaimin mengatakan ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, mudah dikerjakan, ya, kapan saja, pahalanya besar, tapi orang tidak mengerjakannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di akhir Sahih Bukhari? Kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila Rahman. Subhanallah bihamdihi subhanal azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdihi subhanal azim. Kita la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan. Sungguhnya subhanallah alhamdulillah memenuhi timbangan pada hari kiamat kelak. Ya, maka seorang biasakan di lisannya basah berzikir kepada Allah. Seharus ada waktu zikir pagi, harus ada waktu zikir petang. Apapun kejadian kita, apapun kesibukan kita, zikir pagi, zikir petang. Bawa buku. Kalau kita malu, saya mau zikir pagi dulu. Bilang sama teman, ente riya, so ini enggak, zikir pagi, baca. Belum selesai. Biasakan begitu. Asar juga begitu, buka, baca. Baca zikir pagi, petang. Sampai kalau ente hafal, enggak perlu pegang buku lagi, sudah hafal. Karena kita ini Indonesia ini hobinya ngobrol luar biasa. Kita ini orang hobi apa? Ngobrol, ya. Di mana-mana ngobrol. Ketemu kawan, ngobrol. Enggak ada kawan ngobrol di WA. Enggak ada kawan ngobrol di Facebook. Jadi ngobrol luar biasa, ya. Sehingga akhirnya kita itu bagus, ya. Kita tuh ramah tamah, ya. Ramah ngobrol tapi akhirnya tadi gara-gara kita sering ngobrol, akhirnya banyak zikir-zikir yang terlewatkan. Habis sholat segera pingin cabut, selesaikan zikir, tenang. Subhanallah 33 kali. Tenang, jangan subhanallah. Sambil tapi subhanallah. Bangun tidur, baca doa dulu. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa la nusyur. Baru lihat HP. Bangun tidur langsung. Baru bangun tidur langsung zikirnya lihat apa? Lihat HP. Mau tidur murojaah HP, bangun tidur murojaah apa? HP. Gimana mau bahagia begitu? Tenang, zikir kepada Allah, sisihkan waktu. Dan itu akan terasa bagi kita, zikir itu luar biasa. Allah telah berjanji, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Ya, dan orang yang beriman dan mereka tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Nabi SAW waktu dimaki-maki, dihina-hina oleh orang musyrikin, Allah menyuruh Nabi bagaimana? Allah suruh Nabi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah suruh Nabi SAW untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kata Allah, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya dadamu sempit wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Nabi dia punya sifat manusia. Dikatakan pendusta, dikatakan orang gila, dikatakan orang sakit, dikatakan putus silaturahmi, dikatakan dukun. Nabi hatinya sempit. Tapi Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Fasbir ala ma yaqulun. Kata Allah, sabarlah atas ucapan mereka wahai Muhammad. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu sebelum terbenam matahari dan sebelum terbit matahari. Allah suruh Nabi berzikir pagi petang menghadapi ucapan-ucapan manusia. Nah, kita mungkin diomongin orang. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, ini menghilangkan kegalauan hati. Ya. Kegalauan apa? Orang menghilangkan galau mereka mungkin nonton film, nonton ini macam-macam, nonton hiburan, tapi tidak hilang. Ente mau galau hilang, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Artinya, masalah zikir kapan saja ente bisa. Mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, ya. Tapi jangan ketiduran baru berzikir, ya. Sebelum tidur berzikir, Masya Allah. Mudah kita untuk apa? Berzikir. Makanya saya anjurkan kepada para hadirin, jangan lupa punya hafalan Quran. Anda kalau punya hafalan Quran, Anda mudah untuk berzikir. Di antara zikir terhebat adalah tilawah Al-Quran. Karena kalau punya hafalan Quran, dia naik motor, dia biasa baca juz amma. Ya. Ya. Kalau dia naik mobil, dia bisa baca Al-Quran. Kenapa? Dia punya hafalan. Tapi kalau dia nggak punya hafalan, gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Nanti salat malam sama istri, bacanya itu lagi. Qul huwallahu. Sayang, kok bacanya 3 qul terus? Oh, ini ayat yang Abi sangat cinta sama ayat ini. Padahal hafalan tidak punya. Ini kalau kita punya hafalan, kita semangat mau salat malam ada hafalannya, baca di jalan ada hafalannya, ya. Nanti punya hafalan 2 juz saja itu mempengaruhi kehidupan Anda. Benar. Harus semangati diri, punya hafalan paling tidak juz 30 sama juz 29. Semangatkan diri kita bagaimana punya target. Ya, dalam 5 tahun, kalau saya bilang target 1 bulan kan susah ya. 5 tahun saya bisa punya hafalan 2 juz. Harus ada tempat setoran. Itulah kebahagiaan di situ. Kalau enggak punya hafalan gimana? Mau sholat kurang semangat, mau sholat malam kurang semangat, mau berzikir kurang semangat. Maka seorang berusaha untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para hadirin sebelum kita buka tanya jawab. Ya, kalau ingin bahagia, miliki akhlak yang mulia. Berdoa kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li sa'aniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'a illa ant. Ya Allah, ya, tunjukkanlah aku, arahkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. Sungguhnya tidak ada yang bisa mengarahkan aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Sungguhnya tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak buruk kecuali Engkau. Orang yang akhlak mulia itu orang bahagia. Contoh, dia pemaaf. Dia dermawan, tidak pelit. Ya, contoh. Dia tidak temperamental. Orang ini orang bahagia. Orang bahagia. Tidak tergesa-gesa. Ya. Kalau orang pemaaf, ada orang ngomong-ngomongin dia, ada ibu-ibu mencela-cela dia, ya sudah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwasanya ibu itu akan mencela saya. Sudah, saya tidak bisa menghindari. Ya udah, saya maafin aja. Enak kalau tidak hidup itu? Enak, sudah tenteram. Ada orang mencela, sudah maafin. Ada orang gini, ya sudahlah, biarinlah, sudah maafin aja. Tapi kalau tidak memaaf, tidak pemaaf, dendam terus, susah hidup ini. Kurang ajar dia, sebelum tidur ingat, itu ibu itu tadi siang begini, ibu itu kemarin begini, ibu itu. Sebelum tidur murojaah dendam. Akhirnya apa? Kolesterol naik. Kemudian gula naik. Apa enak hidup seperti itu? Ya. Ya sudahlah, ente pemaaf. Apalagi kalau udah masalah sama suami atau istri, dendam sama suami, dendam sama istri. Itu paling tidak enak kalau ente punya masalah sama orang yang dekat sama ente, paling tidak enak.
Paling tidak enak punya masalah sama istri. Pulang ke rumah ketemu dia lagi yang bermasalah sama kita. Makanya udah kita maafkan aja, istri kita maafkan. Orang paling utama kita maafkan istri kita. Orang paling utama kita maafkan suami kita. Ada wanita tidak bisa maafkan suaminya. Ustaz, suami saya begini tidak bisa saya lupakan. Subhanallah. Buat apa begitu? Hanya menyiksa diri. Udah maafkan, tentaran hidup, bisa tertawa-tertawa sama anak-anak, bisa membangun kebahagiaan sama suami daripada dendam, tidak bahagia. Orang dendam itu tidak bahagia. Orang pelit tidak bahagia. Sedikit uangnya hilang marah-marah ya. Piring pecah ini mahal piring ini, marah-marah terus. Ya udah qadarullah, ya udah enggak apa-apa. Kasih duit sama orang. Bahagia, orang bahagia. Makanya waktu ada seorang datang kepada Nabi berkata, yashku an qaswati qalbi. Dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Kata Nabi, "Idza aradta talyina qalbik," ya. Kalau kau ingin hatimu lembut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atimil miskin, maka berilah makan kepada fakir miskin. Wa amsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Kenapa? Rasulullah menunjukkan bahwasanya dermawan itu mendatangkan kebahagiaan. Bukan berarti uang semua kita kasih, enggak, tapi ada uang kita sisihkan untuk apa? Kasih orang. Hidup enak, enjoy, santai. Udah nanti kita kasih, Allah datangkan lagi uang yang lain. Santai aja. Ketemu anak yatim, kita usap kepalanya. Tapi jangan usap-usap terus, kasih duit juga. Om, usap dari tadi, duitnya mana om? Udah, kata Nabi, usap-usap aja. Kamu lagi gantian. Ngantri semua diusap-usap, nggak ada duitnya, repot. Jadi itu ente mau bahagia, bikin punya akhlak yang mulia. Sambung silaturahmi, pemaaf, jangan dendam. Udah hidup ini tentram seperti itu. Tapi kalau emosian, angkuh, orang sombong itu kan begitu, angkuh, nggak mau dikalahkan. Jadi dia nggak bahagia. Ada orang sedikit dia tersinggung, seakan-akan dia direndahkan. Padahal nggak ada yang merendahkan dia, cuma egonya tinggi. Sebagai orang tawadhu, hidup bahagia. Tawadhu, mudah memaafkan, tidak pelit. Pokoknya akhlak bahagia itu buat orang apa? Akhlak mulia itu buat orang bahagia. Makanya orang yang paling bahagia itu para anbiya. Meskipun ujian mereka sangat besar, ya kenapa? Dada mereka sangat lapang. Makanya waktu Nabi Musa alaihissalam berdoa, yang pertama dia minta, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan apa? Dadaku. Ya, tenang, tenteram. Akhlak mulia. Ya. Seseorang berusaha untuk merubah akhlaknya dan susah akhlak memang berubah. Makanya berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa ant. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa menjadikan aku berakhlak mulia kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak buruk kecuali Engkau. Kalau istri kita akhlaknya buruk, kita doain. Allahumma hdi zaujati li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah istriku kepada akhlak yang mulia. Sungguh dia sangat brengsek ya Allah. Berikanlah dia kepada akhlak mulia. Tidak ada yang bisa menjauhkan dia dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Doain istri. Anak-anak akhlak buruk, doain anak-anak. Agar kita hidup apa? Hidup bahagia. Para hadirin hadirat, ini saja ya, sekedar curhat saya ya. Semoga kita semua bisa bahagia ya, dan mintalah kebahagiaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.